Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam kelas PAIN akan mempresentasikan materi hakikat manusia. Baiklah, materi yang pertama, pengertian manusia dalam Islam. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia. Manusia adalah makhluk hidup, makhluk sosial. Seorang manusia tidak bisa hidup sendirian dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Manusia dalam pandangan Al-Ghazali terdiri dari komponen jasad dan ruh. Seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akalnya dalam segala hal, tentu saja atas bimbingan wahyu. Lantas, jika manusia bertindak tidak menggunakan akal, berarti sama saja dengan binatang. Al-Quran memperkenalkan 3 kata istilah yang digunakan untuk merujuk pengertian manusia. Yang pertama, basyar, mengandung makna penampakan sesuatu yang baik dan indah. Manusia memiliki kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Basyar juga menunjukkan adanya konsepsi secara tersirat tentang manusia secara fisik biologis, kuat lemah, tinggi pendek, dan lain sebagainya. Lalu pengertian yang kedua ialah insan atau nas, yang artinya manusia. Al-insan memiliki akar kata nasya yang berarti lupa. Tiada manusia, walau manusia pertama sekalipun, yang tidak pernah mengalami ketiadaan, sedang ketika itu dzahir telah ada. Kata al-insan juga dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia. Nas, penggunaan kata nas bersifat umum untuk mendefinisikan hakikat manusia. Lalu istilah yang ketiga adalah Bani Adam atau Dzurriyyah Adam. Istilah ini dikaitkan dengan Nabi Adam karena manusia sebagai makhluk Allah dengan keturunan dari Nabi Adam, yaitu manusia pertama. Berikutnya teori penciptaan manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia dalam 2 tahap, yaitu yang pertama primordial, yang kedua tahapan biologis. Tahap primordial, Adam sebagai manusia pertama diciptakan dari at-tin, lalu at-turab, dan sol hamaim masnun. Penciptaan manusia tahap biologi dapat dipahami secara sains empirik. Dalam proses ini manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani yang tersimpan dalam rahim. Kemudian nutfah atau air mani tersebut dijadikan sejenis darah atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Alaqah tersebut kemudian dijadikan segumpal daging atau mudghah yang kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Berikutnya tugas manusia. Tugas manusia secara garis besar dapat dikatakan sebagai khalifah dan Abdullah atau hamba Allah. Khalifah yaitu manusia memiliki kekuasaan untuk mengelola alam dengan menggunakan segenap daya potensi yang dimilikinya. Sedangkan Abdullah atau hamba Allah ataupun pengabdi, yaitu seluruh usaha dan aktivitasnya harus dilakukan dalam rangka ibadah atau mengabdi kepada Allah. Lalu selanjutnya peran manusia dalam pendidikan Islam. Kemampuan belajar mengajar, dididik dan mendidik manusia termasuk komponen fitrah yang telah diberikan oleh Allah. Di samping kemampuan untuk mengembangkan diri
Melalui proses belajar, manusia juga sebagai makhluk diwajibkan untuk mengajar atau mendidik orang lain karena ia telah diberi fitrah sebagai pendidik atau pengajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.